wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani 21020 103. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 1A. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang telah selaku dosen psikolog yang telah memberikan soal. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Faktor yang terpenting yaitu yang pertama, keluarga. Karena keluarga memiliki peran yang sangat penting dari lahir sampai dewasa. Keluarga mengajarkan kita tentang keharmonisan, menjadi tempat keluh kesah, dan keluarga yang mendidik psikolog kita dari mulai lahir. Saat bayi menangis atau tersenyum, hanya peran orang tua lah yang bisa menenangkan. Dari mulai berbicara, mengajarkan sopan santun, semua itu yang mengajarkan psikolog pertama adalah keluarga. Yang kedua, faktor dari diri sendiri, yaitu rasa ingin tahu, ingin mencoba hal yang baru, kemauan kita sehingga bisa mendapatkan pengalaman baru yang berkembang atas rasa percaya diri dan dorongan dari kemauan ingin mengetahui sesuatu lebih dalam. Yang ketiga, yaitu faktor dari lingkungan. Lingkungan juga memiliki faktor yang sangat penting saat pertumbuhan dan perkembangan anak, karena saat anak masih kecil mulai bisa berbicara, ia akan menirukan omongan yang ia dengar. Kalau lingkungan itu baik, dia akan ngomong dengan yang baik, tapi sebaliknya kalau lingkungan itu berdampak negatif, dia akan menirukan omongan yang jelek. Saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu konsep diri. Konsep diri adalah menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungan dengan objek atau orang lain dalam lingkungan. Definisi konsep diri yaitu sebagai perasa, pandangan, penilaian individu mengenai diri sendiri dan interaksi orang lain. Konsep diri memiliki ada dua, yaitu negatif dan positif. Lingkungan yang memberikan nilai positif akan mempengaruhi individu untuk melakukan hal yang positif, dan sebaliknya lingkungan yang memberi nilai negatif akan mempengaruhi individu untuk berbuat yang negatif. Yang B yaitu penyesuaian diri dengan cara penyesuaian dirinya. Cara adaptasi dengan dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain. Penyesuaian diri merupakan proses mencakup respon mental dan tingkah laku dalam menghadapi masalah. Cara penyesuaian diri yaitu dengan belajar bereaksi terhadap dirinya dan lingkungan, bermanfaat bagi lingkungan, menyelesaikan konflik maupun kesulitan dalam pribadinya sendiri. C yaitu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu keadaan fisik, keadaan psikologi, keadaan lingkungan, perkembangan, kematangan seseorang, serta tingkat kebudayaan. D. Karakteristik penyesuaian diri, dapat mengontrol dan mengendalikan diri, memiliki kesanggupan merespon dengan baik, menyelesaikan konflik, stres secara wajar. Saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu ide, ego, dan superego. Ide yaitu rancangan yang tersusun dari pikiran, gagasan, ciri-ciri untuk kedepannya yang lebih baik. Contohnya, merancang perbuatan tindakan kedepannya dalam melakukan acara agar kedepannya menjadi meriah. Yang kedua yaitu adalah ego. Ego adalah kenyataan yang berusaha memenuhi keinginan ide yang diterima secara sosial. Maksudnya, menghilangkan ketegangan ide jika keinginan tidak dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain memiliki kebutuhan dan keinginan. Contohnya, anak didik
lapar saat jam istirahat, tapi dengan egonya ia akan mencari makanan saat istirahat. Selanjutnya yaitu superego. Superego yaitu moral suatu kepribadian dan orang tua terhadap anak dari mulai kecil sampai dewasa, atau nilai dalam masyarakat dengan moral yang baik atau buruk. Contohnya, Muna ingin mempunyai mainan yang lebih bagus. Ia berpikiran ingin mencuri, tapi Mona tahu tindakan itu tidak baik, maka ia tidak melakukannya. Soal yang keempat yaitu proses berpikir dan integrasi merupakan proses simbolis memecahkan masalah. Berpikir memiliki fungsi untuk membentuk pengertian, pendapat, dan kesimpulan. Yang B yaitu memori dan kognisi merupakan proses untuk mempelajari, menyampaikan informasi, atau diartikan sebagai kemampuan untuk menghidupkan pengalaman masa lalu. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.